Hai semuanya, seni menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan bukanlah seni untuk menjadi orang yang pasrah. Ini adalah kemampuan untuk melihat hidup apa adanya. Mengakui bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan, tetapi tetap memilih untuk melangkah. Karena dalam hidup, ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Ada orang yang pergi meskipun kita ingin mereka tinggal. Ada rencana yang gagal meskipun sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ada kesempatan yang hilang, hubungan yang berakhir, pekerjaan yang tidak sesuai harapan, impian yang belum terwujud, bahkan ada masa ketika kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya tetap tidak seperti yang kita bayangkan. Dan pada saat seperti itu, pertanyaan terbesarnya bukan lagi bagaimana membuat semuanya berjalan sesuai keinginan, tetapi bagaimana kita tetap bisa menjalani hidup tanpa kehilangan diri sendiri. Bayangkan kalau hari ini kita mendapatkan kabar bahwa sesuatu yang sangat kita harapkan ternyata tidak akan terjadi. Mungkin seseorang yang kita tunggu ternyata memilih pergi. Mungkin pekerjaan yang kita incar diberikan kepada orang lain. Mungkin rencana yang sudah kita susun berbulan-bulan harus dibatalkan. Mungkin keadaan keluarga berubah. Mungkin kondisi keuangan membuat banyak impian harus ditunda. Atau mungkin kita sedang berada di titik kehidupan yang membuat kita bertanya, kenapa hidup tidak berjalan seperti yang selama ini dibayangkan? Di titik itu, kita sering merasa seolah-olah kenyataan sedang melawan kita. Kita ingin kenyataan berubah, tetapi kenyataan tidak peduli dengan keinginan kita. Kita ingin waktu kembali, tetapi waktu terus bergerak. Kita ingin orang lain memahami kita, tetapi mereka punya pikiran dan pilihan sendiri. Kita ingin hasil yang berbeda, tetapi masa lalu tidak bisa diulang. Dan semakin keras kita melawan sesuatu yang sudah terjadi, semakin besar energi yang habis di dalam diri kita. Disinilah kita perlu memahami sesuatu yang sederhana, tetapi sangat dalam. Menerima kenyataan bukan berarti menyukai kenyataan. Menerima kenyataan berarti berhenti menyangkal bahwa sesuatu memang sudah terjadi. Kalau sebuah hubungan berakhir, menerima berarti mengakui bahwa hubungan itu memang telah berakhir, bukan terus hidup seolah-olah semuanya masih sama. Kalau sebuah kesempatan hilang, menerima berarti mengakui bahwa kesempatan itu sudah lewat, bukan menghabiskan seluruh hidup dengan membayangkan seandainya dulu mengambil keputusan berbeda. Kalau sebuah rencana gagal, menerima berarti melihat kegagalan itu sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai bukti bahwa kita tidak akan pernah berhasil. Penerimaan tidak mengatakan bahwa semua yang terjadi itu baik. Penerimaan hanya mengatakan, ini adalah kenyataan yang sedang ada di hadapan kita. Dan sekarang, kita harus menentukan bagaimana akan melangkah setelahnya. Banyak orang mengira harapan hanya bisa muncul ketika keadaan baik-baik saja. Padahal, harapan yang paling kuat justru sering lahir ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan. Ketika semuanya mudah, berharap itu sederhana. Tetapi ketika kita kehilangan sesuatu dan masih mampu mengatakan hidup belum selesai, disitulah harapan menjadi sesuatu yang benar-benar berarti. Harapan bukan keyakinan bahwa besok pasti sempurna. Harapan adalah keberanian untuk percaya bahwa meskipun hari ini berat, masih ada kemungkinan untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Kita tidak perlu tahu persis seperti apa masa depan. Kita hanya perlu percaya bahwa masa depan belum ditentukan sepenuhnya oleh apa yang terjadi hari ini. Seringkali yang membuat kenyataan terasa begitu menyakitkan bukan hanya kenyataan itu sendiri, tetapi cerita yang kita tambahkan ke dalamnya. Kehilangan pekerjaan bisa berubah menjadi pikiran, hidupku hancur. Putus dengan seseorang bisa berubah menjadi, tidak akan ada lagi orang yang mencintaiku. Gagal dalam satu kesempatan bisa berubah menjadi, aku memang tidak punya kemampuan. Mengalami penolakan bisa berubah menjadi, aku tidak cukup baik. Padahal satu kejadian tidak otomatis menentukan seluruh kehidupan. Kita sering mengambil satu halaman dari hidup kita, lalu menganggap halaman itu sebagai seluruh buku. Kita lupa bahwa hidup masih memiliki banyak halaman yang belum ditulis. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita juga sering tergoda untuk mengulang masa lalu di dalam kepala. Seandainya waktu itu tidak mengatakan itu, seandainya dulu mengambil keputusan lain, seandainya bertahan sedikit lebih lama, seandainya memilih jalan yang berbeda. Pikiran seperti ini terlihat seperti usaha untuk mencari solusi, tetapi seringkali sebenarnya hanya membuat kita terjebak.
Masa lalu memang penting, karena memberikan pelajaran. Tetapi masa lalu tidak bisa dijadikan tempat tinggal. Kita boleh melihat ke belakang untuk belajar, tetapi kita tidak bisa terus tinggal di sana sambil berharap waktu berubah. Ada perbedaan besar antara belajar dari masa lalu dan hidup di dalam masa lalu. Belajar dari masa lalu membuat kita lebih bijaksana. Hidup di dalam masa lalu membuat kita kehilangan hari ini. Kita tidak perlu memaksa diri untuk melupakan sesuatu yang pernah menyakitkan. Kita hanya perlu berhenti menjadikan sesuatu yang sudah berlalu sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Apa yang terjadi tetap menjadi bagian dari cerita kita, tetapi tidak harus menjadi akhir dari cerita tersebut. Kita juga perlu berhenti menganggap bahwa menerima kenyataan berarti menyerah. Ada orang yang berkata, kalau menerima keadaan, berarti tidak berusaha mengubahnya. Padahal justru sebaliknya, kita hanya bisa mengubah sesuatu setelah kita berani melihatnya dengan jujur. Kalau kita tidak mengakui bahwa ada masalah, kita tidak akan mencari solusi. Kalau kita tidak mengakui bahwa hubungan itu sudah tidak sehat, kita akan terus memaksakan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Kalau kita tidak mengakui bahwa cara lama tidak lagi berhasil, kita akan terus mengulang kesalahan yang sama. Penerimaan adalah titik awal perubahan, bukan akhir dari usaha. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang terus-menerus kita sangkal. Kita tidak bisa menyembuhkan luka yang terus kita pura-pura tidak ada. Kita tidak bisa membangun masa depan jika seluruh perhatian kita masih tersangkut pada sesuatu yang sudah berlalu. Karena itu, menerima kenyataan membutuhkan keberanian. Kita harus berani berkata kepada diri sendiri bahwa memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Ada hari-hari ketika kita kalah. Ada orang yang tidak memilih kita. Ada keputusan yang ternyata salah. Ada mimpi yang harus ditunda. Dan semuanya tidak membuat kita menjadi manusia yang gagal. Itu hanya membuat kita menjadi manusia yang sedang menjalani kehidupan nyata. Kenyataan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang kenyataan datang sebagai kehilangan yang memaksa kita belajar melepaskan. Kadang datang sebagai penolakan yang memaksa kita memahami harga diri. Kadang datang sebagai kegagalan yang memaksa kita mengubah cara berjalan. Kadang datang sebagai kesempian yang memaksa kita belajar menikmati keberadaan diri sendiri. Kadang datang sebagai perubahan yang awalnya terasa menakutkan, tetapi ternyata membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun tentu saja, kalimat seperti ini tidak berarti kita harus memaksa diri melihat semua hal secara positif. Kita tidak harus mengatakan bahwa semua kehilangan adalah berkah. Kita tidak harus tersenyum ketika sedang sedih. Kita tidak harus berpura-pura kuat ketika sebenarnya hati sedang berantakan. Ada waktunya kita menangis. Ada waktunya kita kecewa. Ada waktunya kita mengakui bahwa sesuatu memang menyakitkan. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah hancur. Menjadi kuat berarti meskipun pernah hancur, kita perlahan belajar menyusun kembali diri kita. Kita sering memberi tekanan kepada diri sendiri untuk segera pulih. Baru kehilangan sesuatu, sudah merasa harus baik-baik saja. Baru gagal, sudah memaksa diri untuk bangkit. Baru mengalami penolakan, sudah mengatakan bahwa semuanya tidak penting. Padahal manusia membutuhkan waktu untuk memproses kenyataan. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan satu malam. Ada kehilangan yang membutuhkan waktu panjang untuk diterima. Dan itu bukan kelemahan. Setiap orang punya ritme yang berbeda dalam berdamai dengan kehidupannya. Yang penting adalah jangan menjadikan rasa sakit sebagai identitas. Kita boleh mengatakan kita sedang terluka, tetapi jangan sampai berubah menjadi kita adalah orang yang selalu terluka. Kita boleh berkata kita sedang gagal, tetapi jangan mengubahnya menjadi kita adalah orang gagal. Bahasa yang kita gunakan terhadap diri sendiri sangat mempengaruhi cara kita melihat kehidupan. Satu kejadian adalah pengalaman. Pengalaman bukan identitas, dan identitas bukan takdir. Ada saatnya ketika kita perlu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi kepada kita? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kita lakukan dengan kenyataan yang sudah terjadi? Pertanyaan pertama seringkali membawa kita berputar-putar, karena tidak semua kejadian memiliki jawaban yang memuaskan. Tetapi pertanyaan kedua mengembalikan sedikit kekuatan kepada kita. Kita mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita masih bisa memilih respons. Kita tidak bisa mengontrol semua keadaan, tetapi kita masih bisa mengontrol langkah berikutnya. Mungkin langkah berikutnya kecil, bangun dari tempat tidur, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, menjaga tubuh, menghubungi seseorang yang dipercaya,
belajar kembali, menata keuangan, mengurangi kebiasaan yang merusak diri, berhenti mengejar orang yang tidak ingin tinggal, mengakui kesalahan, memulai lagi dengan cara yang lebih sederhana. Jangan meremehkan langkah kecil. Dalam masa sulit, langkah kecil seringkali jauh lebih penting daripada rencana besar. Kita tidak harus menyelesaikan seluruh kehidupan hari ini. Kita hanya perlu melewati hari ini dengan cukup baik. Besok akan datang membawa urusannya sendiri. Dan ketika besok tiba, kita akan menghadapi besok. Begitulah cara kita melewati masa sulit. Bukan dengan menyelesaikan seluruh masa depan sekaligus, tetapi dengan menjalani satu hari demi satu hari. Harapan juga tidak selalu berbentuk semangat besar. Kadang harapan hanya berupa keputusan sederhana untuk tidak menyerah hari ini. Kadang harapan adalah ketika kita tetap bangun meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Kadang harapan adalah ketika kita masih mau mencoba setelah beberapa kali gagal. Kadang harapan adalah ketika kita mengatakan, belum berhasil sekarang, tetapi bukan berarti tidak akan pernah berhasil. Harapan tidak selalu berteriak. Kadang harapan hanya berbisik sangat pelan, tetapi cukup untuk membuat kita terus berjalan. Kita perlu belajar membedakan antara harapan dan ekspektasi. Ekspektasi berkata, sesuatu harus terjadi sesuai keinginan kita. Harapan berkata, kita masih percaya ada kemungkinan baik meskipun hasilnya belum kita ketahui. Perbedaan ini sangat penting. Ketika hidup terlalu bergantung pada ekspektasi, kita mudah kecewa. Tetapi ketika hidup dibangun di atas harapan yang fleksibel, kita bisa tetap bergerak meskipun arah berubah. Mungkin kita berharap seseorang kembali, tetapi ternyata tidak. Kita masih bisa berharap hidup kita menjadi lebih baik tanpa orang tersebut. Mungkin kita berharap mendapatkan pekerjaan tertentu, tetapi gagal. Kita masih bisa berharap menemukan kesempatan lain. Mungkin kita berharap sebuah rencana berjalan sempurna, tetapi ternyata harus berubah. Kita masih bisa berharap bahwa perubahan itu membawa kita pada sesuatu yang lebih sesuai. Harapan tidak harus terikat pada satu bentuk kehidupan. Justru harapan yang matang mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan. Kita sering berpikir bahwa untuk bahagia, hidup harus sesuai rencana. Padahal hidup yang matang bukan hidup tanpa perubahan, melainkan hidup yang mampu beradaptasi ketika rencana berubah. Kita boleh punya tujuan, tetapi jangan sampai tujuan menjadi syarat mutlak untuk merasa berharga. Kita boleh punya impian, tetapi jangan sampai impian menjadi alasan untuk membenci diri sendiri ketika belum tercapai. Ada masa ketika kita perlu berjuang keras. Ada masa ketika kita perlu berhenti sejenak. Ada masa ketika kita perlu mengejar. Ada masa ketika kita perlu melepaskan. Kebijaksanaan bukan mengetahui satu jawaban yang berlaku untuk semua keadaan. Kebijaksanaan adalah mengetahui apa yang perlu dilakukan ketika keadaan berubah. Dan mungkin inilah salah satu bentuk kedewasaan yang paling sulit. Menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu mendapatkan penjelasan yang kita inginkan. Tidak semua orang akan meminta maaf. Tidak semua hubungan berakhir dengan penutupan yang jelas. Tidak semua usaha langsung menghasilkan sesuatu. Tidak semua pertanyaan memiliki jawaban. Kadang kita harus melanjutkan hidup dengan beberapa tanda tanya yang belum selesai. Kita tidak harus memahami semuanya untuk bisa melanjutkan hidup. Ada hal-hal yang baru kita pahami setelah bertahun-tahun. Ada pengalaman yang awalnya terasa tidak masuk akal, tetapi kemudian menjadi pelajaran. Ada kejadian yang dulu membuat kita marah, tetapi beberapa tahun kemudian membuat kita mengerti mengapa kita harus mengambil jalan yang berbeda. Hidup memang tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi itu bukan berarti hidup tidak memberikan apa-apa. Kadang kehidupan memberi kita kemampuan yang sebelumnya tidak kita miliki, memberi kita ketahanan, memberi kita kedewasaan, memberi kita kemampuan untuk mengatakan tidak, memberi kita keberanian untuk meninggalkan sesuatu, memberi kita kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kita mungkin tidak bisa memilih semua yang datang kepada kita, tetapi kita bisa memilih siapa diri kita setelah semuanya terjadi. Dan pilihan itu sangat besar nilainya. Kita bisa menjadi lebih pahit atau lebih bijaksana. Kita bisa terus menyalahkan keadaan atau mulai mencari jalan. Kita bisa terus mengejar sesuatu yang sudah selesai atau mulai membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Kita bisa terus menghukum diri sendiri karena kesalahan masa lalu, atau menggunakan kesalahan itu untuk membentuk keputusan yang lebih baik.
Tidak ada yang mengatakan pilihan tersebut mudah. Tetapi, hidup tidak selalu meminta kita melakukan sesuatu yang mudah. Kadang hidup hanya meminta kita melakukan sesuatu yang benar untuk diri sendiri. Menerima kenyataan berarti kita berhenti membuang energi untuk berperang dengan sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Energi itu kemudian bisa digunakan untuk sesuatu yang masih mungkin diperbaiki. Kalau masa lalu tidak bisa diubah, gunakan tenaga untuk hari ini. Kalau orang lain tidak bisa dikendalikan, gunakan tenaga untuk mengendalikan respons kita. Kalau hasil tidak bisa dijamin, gunakan tenaga untuk memperbaiki proses. Kalau jalan lama sudah tertutup, gunakan tenaga untuk mencari jalan lain. Semakin kita memahami hal ini, semakin kita menyadari bahwa ketenangan bukan berasal dari hidup yang selalu sesuai keinginan. Ketenangan muncul ketika kita tidak lagi menggantungkan seluruh kedamaian kepada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita bisa tetap berharap tanpa memaksa. Kita bisa berusaha tanpa terobsesi. Kita bisa mencintai tanpa kehilangan diri. Kita bisa memiliki impian tanpa membenci kenyataan. Kita bisa menerima apa yang terjadi tanpa berhenti memperjuangkan apa yang masih mungkin. Inilah keseimbangan yang sering dicari manusia sepanjang hidup. Bukan pasrah sepenuhnya, tetapi juga bukan memaksa kehidupan mengikuti kemauan kita. Bukan menyerah, tetapi juga bukan terus melawan sesuatu yang sudah selesai. Bukan kehilangan harapan, tetapi juga bukan hidup dalam khayalan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan. Hidup adalah tentang belajar tetap utuh ketika tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Dan mungkin justru disitulah kekuatan kita mulai tumbuh. Ketika kita mampu berkata, ini bukan yang kita harapkan, tetapi ini adalah kenyataan yang sedang kita hadapi. Kita boleh kecewa, kita boleh sedih, kita boleh membutuhkan waktu, tetapi setelah itu, kita akan mencari tahu apa yang masih bisa dilakukan. Kalimat sederhana itu memiliki kekuatan besar, karena di dalamnya ada penerimaan, tetapi juga ada harapan, ada kejujuran, tetapi juga ada keberanian, ada kesedihan, tetapi tidak ada keputusan untuk menyerah. Kita tidak harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu percaya bahwa semuanya belum selesai. Ada satu hal yang sering membuat kita sulit menerima kenyataan, yaitu keinginan mengontrol sesuatu yang sebenarnya tidak berada dalam kendali kita. Kita ingin mengontrol pendapat orang lain, keputusan orang lain, perasaan orang lain, masa lalu, hasil akhir, bahkan bagaimana kehidupan seharusnya berjalan. Kita membuat rencana dengan sangat detail, lalu merasa kecewa ketika dunia tidak mengikuti rencana tersebut. Kita lupa bahwa rencana hanyalah arah, bukan kontrak yang harus dipatuhi oleh kehidupan. Kita boleh merencanakan masa depan, tetapi kita tidak bisa memastikan semua orang akan bertindak sesuai harapan. Kita bisa bekerja keras, tetapi kita tidak bisa menjamin hasil. Kita bisa memperlakukan seseorang dengan baik, tetapi kita tidak bisa memaksa mereka membalas dengan cara yang sama. Kita bisa menjaga sebuah hubungan, tetapi kita tidak sendirian membuat hubungan itu bertahan. Kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil tetap dipengaruhi banyak hal. Begitu kita memahami batas kendali ini, hidup perlahan menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena kita berhenti membawa beban yang sebenarnya bukan milik kita. Bayangkan seseorang terus memegang tali yang ditarik dari arah berlawanan. Semakin kuat ditarik, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Kalau orang tersebut tidak tahu kapan harus melepaskan, tangannya bisa terluka. Dalam kehidupan, banyak orang melakukan hal yang sama. Mereka terus memegang sesuatu hanya karena sudah terlalu lama memperjuangkannya. Mereka berpikir melepaskan berarti kalah. Padahal kadang melepaskan adalah cara untuk menyelamatkan diri dan mengarahkan tenaga kepada sesuatu yang masih bisa dibangun. Menerima kenyataan bukan berarti kita berhenti peduli. Kita tetap boleh mencintai seseorang tanpa memaksanya tinggal. Kita tetap boleh memiliki impian tanpa memaksa waktu. Kita tetap boleh berusaha tanpa memaksa hasil. Ada perbedaan antara berusaha dan memaksa. Berusaha berarti memberikan yang terbaik dari sisi kita. Memaksa berarti menuntut kehidupan memberikan hasil tertentu karena kita merasa sudah melakukan cukup banyak. Kita sering berkata, kita sudah berusaha, jadi seharusnya hasilnya seperti ini. Tetapi kehidupan tidak bekerja seperti mesin. Tidak ada rumus sederhana yang menjamin usaha tertentu menghasilkan hasil tertentu.
Dua orang bisa melakukan usaha yang sama dan mendapatkan hasil yang berbeda. Bukan berarti salah satunya tidak layak. Kadang keadaan memang memiliki terlalu banyak variabel yang tidak bisa kita kendalikan. Karena itu, jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya nilai diri. Kalau setiap kegagalan membuat kita merasa tidak berharga, hidup akan terasa sangat melelahkan. Kita akan selalu takut mencoba, karena setiap usaha membawa kemungkinan gagal. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Orang yang tidak pernah gagal bukan selalu orang yang paling hebat. Bisa jadi mereka hanya tidak pernah memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mencoba sesuatu yang sulit. Kita perlu memberi ruang bagi kemungkinan bahwa kita bisa salah. Kita bisa salah memilih pekerjaan, salah mempercayai seseorang, salah mengambil keputusan, salah menilai situasi, dan itu manusiawi. Yang berbahaya bukan kesalahan. Yang berbahaya adalah ketika kita menolak mengakui kesalahan karena terlalu takut terlihat tidak sempurna. Ada banyak orang yang mempertahankan keputusan yang jelas-jelas sudah tidak baik hanya karena takut mengakui bahwa mereka dulu salah. Mereka terus berada di tempat yang sama karena merasa mundur berarti mempermalukan diri. Padahal, mengubah keputusan bukan selalu tanda kelemahan. Kadang itu tanda bahwa kita sudah mendapatkan informasi baru dan cukup dewasa untuk menyesuaikan diri. Kehidupan terus memberikan informasi baru. Apa yang kita pikir benar 5 tahun lalu mungkin tidak lagi cocok hari ini. Apa yang kita inginkan ketika masih muda mungkin berubah setelah kita mengalami banyak hal. Dan itu bukan berarti kita tidak konsisten. Itu berarti kita bertumbuh. Kita perlu memberi ruang bagi kemungkinan bahwa kita bisa berubah. Tidak semua mimpi harus dipertahankan hanya karena dulu pernah menjadi mimpi. Tidak semua hubungan harus dipertahankan hanya karena sudah berlangsung lama. Tidak semua kebiasaan harus dibawa terus hanya karena sudah menjadi rutinitas. Ada saatnya kita mengatakan, dulu ini penting, tetapi sekarang kita membutuhkan sesuatu yang berbeda. Penerimaan juga berarti menerima bahwa diri kita bukan orang yang sama seperti dulu. Kita memiliki pengalaman baru, pemahaman baru, dan kebutuhan baru. Jangan terus menghukum diri berdasarkan versi lama dari diri kita. Kalau dulu kita belum tahu sesuatu, maka kita memang bertindak berdasarkan pengetahuan yang kita punya saat itu. Sekarang, kita tahu lebih banyak. Gunakan pengetahuan itu untuk membuat pilihan yang lebih baik. Rasa bersalah yang sehat mengajarkan. Rasa bersalah yang berlebihan menghancurkan. Kalau kita melakukan kesalahan, akui. Perbaiki jika memungkinkan. Minta maaf jika memang perlu. Belajar dari kejadian itu. Setelah itu, berhentilah menghukum diri tanpa akhir. Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu dengan membenci diri sendiri. Kalimat ini perlu diingat baik-baik. Kita tidak bisa kembali ke hari ketika kesalahan itu terjadi. Kita tidak bisa menghapus kata-kata yang sudah keluar. Kita tidak bisa mengembalikan waktu. Tetapi kita bisa memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terus berulang. Kita bisa menjadikan pengalaman buruk sebagai bahan untuk membangun karakter yang lebih matang. Dan disinilah harapan bekerja dengan cara yang sangat tenang. Harapan tidak selalu membuat masa lalu menjadi lebih baik. Harapan membuat masa depan tetap terbuka. Ketika kita gagal, masa depan masih terbuka. Ketika kita ditolak, masa depan masih terbuka. Ketika sebuah hubungan berakhir, masa depan masih terbuka. Ketika rencana berubah, masa depan masih terbuka. Bahkan ketika kita merasa sudah terlambat, selama masih ada hari yang bisa dijalani, masih ada ruang untuk mengambil keputusan baru. Tentu saja, tidak semua hal bisa dimulai dari nol. Waktu yang hilang tetap hilang. Kesempatan tertentu mungkin tidak akan datang lagi. Tetapi kehidupan tidak selalu membutuhkan kita untuk mengulang dari awal. Kadang, kita hanya perlu melanjutkan dari tempat kita berdiri sekarang. Banyak orang menunggu kondisi sempurna untuk memulai kembali. Mereka berkata, nanti kalau sudah lebih siap, nanti kalau kondisi sudah membaik, nanti kalau sudah cukup uang, nanti kalau sudah tidak takut. Padahal, tidak ada jaminan bahwa kita akan pernah merasa benar-benar siap. Kadang keberanian muncul setelah kita mulai, bukan sebelum kita mulai. Harapan tidak membutuhkan kepastian. Kalau kita sudah tahu hasilnya akan baik, itu bukan lagi harapan. Harapan justru diperlukan karena hasilnya belum pasti. Kita bisa berkata,
Kita tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi kita akan mencoba. Itu jauh lebih realistis daripada memaksa diri percaya bahwa semuanya pasti berhasil. Optimisme yang matang bukan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Optimisme yang matang mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kita akan berusaha menghadapi yang datang. Inilah bentuk harapan yang lebih kuat. Harapan tidak bergantung pada janji bahwa kehidupan akan selalu ramah kepada kita. Harapan bergantung pada keyakinan bahwa kita bisa terus bertumbuh menghadapi kehidupan. Ketika kita membangun harapan seperti ini, kita tidak mudah hancur ketika hasil tidak sesuai keinginan. Kita mungkin sedih, tetapi tidak kehilangan arah. Kita mungkin kecewa, tetapi tidak kehilangan harga diri. Kita mungkin menangis, tetapi setelah itu kita masih bisa berdiri. Ada perbedaan antara kecewa dan putus asa. Kecewa berkata, kita berharap sesuatu terjadi, tetapi ternyata tidak. Putus asa berkata, karena ini tidak terjadi, tidak ada lagi yang berarti. Yang pertama adalah respon manusiawi. Yang kedua adalah kesimpulan yang terlalu besar dari satu kejadian. Karena itu, ketika sesuatu gagal, jangan membuat keputusan besar tentang seluruh hidup saat emosi berada di titik paling rendah. Beri diri waktu, tidur, beristirahat, menenangkan pikiran, bicara dengan orang yang dipercaya. Setelah emosi lebih stabil, baru lihat kembali situasinya. Kita tidak harus mengambil keputusan permanen berdasarkan perasaan yang sementara. Hari yang buruk tidak selalu berarti kehidupan yang buruk. Minggu yang berat tidak selalu berarti masa depan yang berat. Satu kegagalan tidak menentukan seluruh perjalanan. Bahkan satu periode panjang yang sulit pun tidak otomatis menjadi akhir. Kehidupan memiliki musim. Ada masa ketika kita berkembang cepat. Ada masa ketika kita seperti tidak bergerak. Ada masa ketika banyak hal datang sekaligus. Ada masa ketika semuanya terasa sepi. Ada masa ketika kita merasa sangat yakin. Ada masa ketika kita mempertanyakan semuanya. Tidak semua musim harus dipaksa menjadi musim yang produktif. Kadang kita hanya perlu bertahan. Dan bertahan bukan sesuatu yang kecil. Ketika hidup sedang berat, mungkin kita tidak mampu melakukan hal-hal besar. Tidak apa-apa. Menyelesaikan hal kecil tetap berarti. Menjaga rutinitas sederhana tetap berarti. Makan cukup tetap berarti. Beristirahat tetap berarti. Menyelesaikan satu pekerjaan tetap berarti. Menjauhi dari keputusan impulsif tetap berarti. Jangan membandingkan kemampuan kita ketika sedang berada dalam masa sulit dengan kemampuan orang lain yang sedang berada dalam masa baik. Kita tidak tahu beban yang mereka bawa, dan mereka tidak tahu beban yang kita bawa. Kita semua memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang terlihat terlambat tetapi akhirnya menemukan jalannya. Ada yang terlihat sukses lebih cepat, tetapi kemudian kehilangan arah. Ada yang menikah muda, ada yang menikah lebih lambat. Ada yang menemukan pekerjaan impian di usia 20-an. Ada yang baru berani mencoba setelah berkali-kali gagal. Tidak ada satu jadwal universal untuk kehidupan manusia. Sayangnya, kita sering membandingkan babak tengah kehidupan kita dengan hasil akhir kehidupan orang lain. Kita melihat pencapaian mereka, tetapi tidak melihat prosesnya. Kita melihat apa yang mereka miliki, tetapi tidak tahu apa yang mereka korbankan. Kita melihat keberhasilan mereka, tetapi tidak tahu berapa banyak kegagalan yang mereka sembunyikan. Menerima kenyataan berarti menerima bahwa jalan kita mungkin berbeda. Bukan lebih buruk, hanya berbeda. Mungkin jalan kita lebih panjang. Mungkin kita harus belajar lebih banyak. Mungkin beberapa pintu memang tidak terbuka untuk kita. Tetapi selama kita terus berjalan, cerita kita belum selesai. Kita tidak membutuhkan kehidupan orang lain untuk menjadi bahagia dengan kehidupan sendiri. Kita membutuhkan hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Kita perlu tahu apa yang benar-benar penting, apa yang hanya terlihat penting karena tekanan sosial, dan apa yang sebenarnya tidak lagi kita butuhkan. Kadang kita mengejar sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena takut dianggap gagal jika tidak memilikinya. Kita mengejar status, pengakuan, hubungan, uang, atau pencapaian karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Padahal, kehidupan menjadi jauh lebih ringan ketika kita tidak lagi merasa harus membuktikan nilai diri setiap saat. Kita tidak perlu membuat semua orang mengerti pilihan kita. Kita tidak perlu menjelaskan setiap keputusan. Kita tidak perlu menang dalam setiap perdebatan.
Kita tidak perlu mendapatkan persetujuan semua orang. Ada ketenangan yang muncul ketika kita menyadari bahwa tidak semua orang harus memahami perjalanan kita. Dan ketika kita berhenti mengejar persetujuan, kita punya lebih banyak ruang untuk menerima kenyataan. Kita bisa mengatakan, ya, keadaan seperti ini. Kita tidak menyukainya, tetapi kita bisa menghadapinya. Itulah keberanian yang sebenarnya. Bukan keberanian untuk mengatakan bahwa kita tidak takut, tetapi keberanian untuk tetap melangkah meskipun takut. Bukan keberanian untuk mengatakan bahwa kita tidak sedih, tetapi keberanian untuk tetap hidup meskipun sedang sedih. Bukan keberanian untuk mengatakan bahwa semuanya mudah, tetapi keberanian untuk menerima bahwa semuanya sulit dan tetap mencari jalan. Pada akhirnya, kehidupan tidak membutuhkan kita untuk selalu kuat. Kehidupan membutuhkan kita untuk tetap jujur, tetap belajar, dan tetap bersedia melangkah. Dan selama kita masih bersedia melangkah, harapan masih memiliki tempat. Mungkin bagian paling sulit dari menerima kenyataan adalah ketika kenyataan menyentuh sesuatu yang sangat kita cintai. Lebih mudah menerima kehilangan benda daripada kehilangan seseorang. Lebih mudah menerima perubahan rencana daripada menerima perubahan hubungan. Lebih mudah menerima kegagalan kecil daripada menerima kenyataan bahwa sesuatu yang kita perjuangkan bertahun-tahun mungkin tidak akan pernah menjadi seperti yang kita inginkan. Ketika sesuatu begitu berarti bagi kita, kita sering merasa bahwa melepaskannya berarti kehilangan bagian dari diri sendiri. Padahal tidak selalu begitu. Kita bisa melepaskan sesuatu tanpa menghapus maknanya. Kita bisa mengakui bahwa sebuah hubungan sudah selesai tanpa mengatakan bahwa hubungan itu tidak pernah berarti. Kita bisa meninggalkan sebuah tempat tanpa menganggap semua kenangan di sana sia-sia. Kita bisa berhenti mengejar sebuah impian tanpa menganggap waktu yang pernah kita gunakan sebagai pemborosan. Tidak semua sesuatu harus berlangsung selamanya untuk menjadi berarti. Ada orang yang datang ke hidup kita hanya untuk menemani satu bagian perjalanan. Ada pengalaman yang hadir hanya untuk mengajarkan sesuatu. Ada kesempatan yang datang untuk membuka pintu, tetapi bukan menjadi tujuan akhir. Ada kegagalan yang membuat kita mengubah arah. Ada perpisahan yang memaksa kita menemukan diri sendiri kembali. Kita sering mengukur nilai sesuatu berdasarkan durasinya, padahal nilai sebuah pengalaman tidak selalu ditentukan oleh berapa lama pengalaman itu berlangsung. Sebuah persahabatan mungkin hanya berlangsung beberapa tahun, tetapi bisa memberikan pelajaran seumur hidup. Sebuah pekerjaan mungkin hanya berlangsung sebentar, tetapi bisa memperkenalkan kita kepada kemampuan yang sebelumnya tidak kita sadari. Sebuah kegagalan mungkin hanya terjadi sekali, tetapi bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Karena itu, jangan merasa bahwa sesuatu menjadi sia-sia hanya karena akhirnya berbeda dari harapan. Kita juga perlu memahami bahwa melepaskan bukan berarti tidak mencintai. Kadang justru karena kita menghargai sesuatu, kita tahu kapan harus berhenti memaksakannya. Ada hubungan yang semakin dipertahankan, justru semakin menyakitkan. Ada impian yang semakin dikejar dengan cara yang salah, justru membuat kita kehilangan diri. Melepaskan bukan berarti mengatakan, ini tidak penting. Melepaskan bisa mengatakan, ini penting, tetapi kita tidak bisa terus memaksakan sesuatu yang sudah tidak bisa berjalan seperti dulu. Ada kedamaian tertentu yang muncul ketika kita berhenti bernegosiasi dengan kenyataan. Kita berhenti berkata, kalau saja dia berubah, kalau saja keadaan berubah, kalau saja masa lalu bisa kembali, kalau saja orang lain akhirnya mengerti. Kita mulai berkata, kita tidak bisa mengubah itu. Jadi, apa yang masih bisa kita lakukan sekarang? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bisa mengubah arah kehidupan. Karena selama kita fokus pada apa yang tidak bisa diubah, kita tidak punya energi untuk melihat apa yang masih bisa dibangun. Kalau seseorang memilih pergi, kita tidak bisa memaksanya kembali. Tetapi kita bisa membangun kembali kehidupan kita. Kalau sebuah kesempatan hilang, kita tidak bisa memutar waktu. Tetapi kita bisa mencari kesempatan berikutnya. Kalau kita membuat kesalahan, kita tidak bisa menghapusnya. Tetapi kita bisa memperbaiki cara hidup setelahnya. Hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua untuk hal yang sama, tetapi seringkali hidup memberi kesempatan lain dalam bentuk yang berbeda.
Masalahnya kita terlalu sibuk mencari bentuk yang sama sehingga tidak mengenali kesempatan ketika bentuknya berubah. Kita berharap kebahagiaan datang melalui satu orang, padahal kebahagiaan bisa datang melalui banyak hubungan dan pengalaman. Kita berharap kesuksesan datang melalui satu pekerjaan, tetapi kemampuan kita bisa berkembang melalui jalan lain. Kita berharap kehidupan harus berjalan sesuai rencana tertentu, padahal mungkin ada versi kehidupan yang berbeda yang juga layak dijalani. Harapan yang dewasa tidak berkata, harus seperti ini. Harapan yang dewasa berkata, kita terbuka terhadap kemungkinan bahwa bentuknya bisa berbeda. Inilah yang membuat seseorang mampu bertahan tanpa menjadi keras terhadap kehidupan. Kita tidak lagi menuntut semua hal sesuai keinginan. Kita tetap punya keinginan, tetapi tidak membiarkan keinginan menjadi satu-satunya sumber kedamaian. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bersyukur. Kalau tidak, kita kecewa tetapi tetap mencari jalan. Kita tidak harus menyukai hasilnya. Kita hanya perlu tidak membiarkan hasil itu menghancurkan seluruh pandangan kita terhadap hidup. Kita juga perlu berhenti menganggap bahwa semua hal harus memiliki makna besar. Kadang sesuatu memang terjadi karena keputusan yang salah, keadaan yang tidak terduga, atau kebetulan. Kita tidak selalu perlu mencari alasan filosofis untuk setiap kejadian. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Sebuah kejadian tidak selalu memiliki makna sejak awal. Makna bisa dibentuk melalui cara kita meresponsnya. Kegagalan bisa menjadi alasan untuk menyerah atau menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara. Penolakan bisa menjadi alasan untuk membenci diri sendiri, atau menjadi kesempatan untuk memahami bahwa tidak semua tempat cocok untuk kita. Kesepian bisa menjadi ruang untuk mengenal diri. Perubahan bisa menjadi kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih sesuai. Bukan berarti semua hal buruk harus disebut baik, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang akan kita lakukan dengan pengalaman tersebut. Dan kemampuan itu tidak kecil. Ketika kita mulai memahami hal ini, kita tidak lagi menunggu kehidupan menjadi perfect untuk merasa tenang. Kita mulai belajar menciptakan ketenangan di tengah ketidakperfektan. Kita bisa menikmati pagi, meskipun ada masalah yang belum selesai. Kita bisa tertawa meskipun sedang menghadapi masa sulit. Kita bisa bersyukur tanpa menyangkal bahwa ada hal yang sedang menyakitkan. Kita bisa memiliki hari yang baik di tengah periode kehidupan yang sulit. Banyak orang menunggu semua masalah selesai sebelum mengizinkan diri mereka menikmati hidup. Padahal masalah tidak pernah benar-benar habis. Satu masalah selesai, masalah lain datang. Kalau kebahagiaan selalu menunggu keadaan sempurna, kita akan terus menundanya. Karena itu, jangan menunda seluruh kehidupan hanya karena ada satu bagian yang belum selesai. Kalau hari ini ada masalah pekerjaan, kita masih boleh menikmati makan malam bersama keluarga. Kalau ada masalah hubungan, kita masih boleh tertawa bersama teman. Kalau ada target yang belum tercapai, kita masih boleh menghargai kemajuan kecil. Kalau hidup sedang tidak sesuai rencana, kita masih boleh menikmati udara pagi, secangkir minuman hangat, perjalanan pulang, percakapan sederhana, atau waktu tenang bersama diri sendiri. Kehidupan bukan hanya masalah yang kita hadapi. Ini penting karena ketika pikiran terlalu fokus pada satu masalah, kita bisa mengalami ilusi seolah-olah seluruh hidup kita adalah masalah tersebut. Padahal tidak. Ada banyak hal lain yang tetap berjalan. Kita masih bernapas, masih punya kesempatan belajar, masih bisa memperbaiki beberapa hal, masih bisa membuat pilihan baru, masih bisa bertemu orang baru, masih bisa menemukan pengalaman baru, masih bisa berubah. Selama masih ada ruang untuk memilih, masih ada ruang untuk berharap. Dan ketika kita merasa tidak punya pilihan, seringkali yang sebenarnya hilang bukan semua pilihan, tetapi kemampuan kita untuk melihat pilihan karena pikiran sedang terlalu penuh. Karena itu, jangan mengambil keputusan ketika pikiran sedang dipenuhi ketakutan. Berikan jarak, berikan waktu. Tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Ada masalah yang menjadi lebih jelas setelah kita tidur. Ada keputusan yang terlihat berbeda setelah emosi mereda. Ada luka yang terasa lebih ringan setelah beberapa hari. Waktu tidak menyelesaikan semuanya, tetapi waktu sering memberikan jarak yang dibutuhkan untuk melihat sesuatu dengan lebih jernih.
Kita juga perlu belajar bahwa menerima kenyataan bukan berarti kehilangan standar. Kalau seseorang memperlakukan kita dengan buruk, menerima kenyataan bukan berarti membiarkan perlakuan tersebut terus terjadi. Justru karena kita menerima bahwa orang tersebut memang bertindak seperti itu, kita bisa membuat keputusan yang lebih sehat. Penerimaan bukan toleransi terhadap segala hal. Kalau lingkungan merusak kita, kita bisa pergi. Kalau sebuah kebiasaan menghancurkan kehidupan, kita bisa mengubahnya. Kalau sebuah hubungan tidak sehat, kita bisa membuat batas. Kalau sebuah pekerjaan tidak lagi sesuai dengan nilai hidup kita bisa mulai mencari pilihan lain. Menerima kenyataan berarti melihat apa yang terjadi dengan jujur, lalu bertindak berdasarkan fakta, bukan berdasarkan harapan kosong. Kadang kita menderita bukan karena kenyataan, tetapi karena kita terus berharap seseorang menjadi versi yang tidak pernah mereka tunjukkan. Kita melihat potensi mereka, lalu mengabaikan perilaku mereka. Kita berkata, sebenarnya dia baik, hanya sedang berubah. Sebenarnya dia peduli, hanya belum tahu caranya. Nanti semuanya akan membaik. Harapan seperti ini bisa menjadi jebakan jika tidak disertai realitas. Harapan harus berjalan bersama kenyataan. Kita boleh berharap seseorang berubah, tetapi kita tidak boleh membangun seluruh hidup berdasarkan perubahan yang belum terjadi. Kita boleh percaya hubungan bisa membaik, tetapi kita juga perlu melihat apakah ada tindakan nyata. Kita boleh berharap keadaan membaik, tetapi kita tetap perlu membuat rencana berdasarkan kondisi yang ada sekarang. Harapan tanpa kenyataan menjadi hayalan. Kenyataan tanpa harapan menjadi keputusasaan. Kita membutuhkan keduanya. Kenyataan memberi kita pijakan, harapan memberi kita arah. Kalau kita hanya punya kenyataan tanpa harapan, kita bisa menjadi sinis. Kita melihat semua masalah, tetapi tidak melihat kemungkinan. Kalau kita hanya punya harapan tanpa kenyataan, kita bisa menjadi naif. Kita melihat kemungkinan tetapi mengabaikan fakta. Keseimbangan muncul ketika kita mampu berkata, kita melihat keadaan apa adanya, tetapi kita tidak menganggap keadaan hari ini sebagai akhir dari segalanya. Itulah seni yang sebenarnya. Kita tidak perlu memilih antara realistis dan berharap. Kita bisa menjadi realistis sekaligus penuh harapan. Kita bisa mengakui bahwa perjalanan ini sulit, sambil tetap percaya bahwa kita mampu melewatinya. Kita bisa mengakui bahwa seseorang tidak kembali, tetapi tetap percaya bahwa kehidupan masih memiliki hubungan yang berarti. Kita bisa mengakui bahwa impian tertentu mungkin tidak tercapai, sambil tetap membangun kehidupan yang memiliki makna. Kita bisa mengakui bahwa kita pernah salah, sambil tetap percaya bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa mengakui bahwa hidup tidak adil dalam banyak hal, sambil tetap memilih untuk hidup dengan baik. Karena kita tidak selalu membutuhkan kehidupan yang sempurna untuk menjalani kehidupan yang berarti. Kadang kita hanya perlu berhenti menuntut hidup menjadi seperti yang kita bayangkan. Ada kebebasan ketika kita mulai mengatakan, baiklah, ini kenyataannya. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa dilakukan. Kalimat itu mungkin tidak langsung menghilangkan rasa sakit, tetapi kalimat itu mengembalikan kendali atas langkah kita. Dan mungkin itulah yang paling kita butuhkan ketika hidup berubah secara tiba-tiba. Bukan kepastian tentang masa depan, tetapi keyakinan bahwa kita masih bisa mengambil langkah berikutnya. Satu langkah, kemudian satu langkah lagi. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, tidak perlu langsung menjadi kuat. Cukup terus bergerak, karena seringkali harapan tidak ditemukan ketika kita duduk dan menunggu kehidupan menjadi baik. Harapan ditemukan ketika kita mulai bergerak meskipun kehidupan belum baik. Kita berjalan sambil takut. Kita berjalan sambil kecewa. Kita berjalan sambil membawa luka. Tetapi kita tetap berjalan. Dan suatu hari ketika melihat ke belakang, mungkin kita akan menyadari bahwa masa yang paling kita ingin hindari ternyata menjadi masa yang mengajarkan kita bagaimana berdiri dengan kaki sendiri. Bukan karena masa itu mudah, tetapi karena kita berhasil melewatinya. Bagian keempat. Pada akhirnya, menerima kenyataan adalah tentang berdamai dengan fakta bahwa hidup tidak selalu berada di tangan kita. Kita bisa memilih banyak hal, tetapi tidak semuanya. Kita bisa mengatur tindakan, tetapi tidak semua hasil. Kita bisa menjaga hubungan, tetapi tidak mengendalikan hati orang lain. Kita bisa merencanakan masa depan, tetapi tidak tahu apa yang akan datang besok. Kita bisa bekerja keras, tetapi tetap mungkin mengalami kegagalan.
Kita bisa berbuat baik tetapi tetap mungkin disalahpahami. Dan menerima semua ini bukan berarti menjadi orang yang tidak peduli. Justru ketika kita memahami batas kendali, kita bisa menggunakan energi dengan lebih bijaksana. Kita tidak lagi menghabiskan seluruh hari memikirkan apa yang orang lain katakan. Kita tidak lagi berusaha memenangkan semua pendapat. Kita tidak lagi memaksa orang memahami pilihan kita. Kita tidak lagi terus mengulang kejadian lama yang tidak bisa diubah. Kita mulai bertanya, apa yang masih ada di tangan kita? Mungkin sikap kita, mungkin keputusan kita, mungkin cara kita memperlakukan orang, mungkin kebiasaan kita, mungkin langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Dan ternyata ketika kita fokus pada hal-hal tersebut, kehidupan menjadi lebih terasa milik kita. Kita tidak perlu mengontrol seluruh dunia untuk memiliki kehidupan yang baik. Kita hanya perlu belajar mengelola bagian kehidupan yang memang berada dalam jangkauan kita. Kalau hari ini kita gagal, kita tidak perlu tahu bagaimana seluruh hidup akan berakhir. Kita hanya perlu menentukan apa yang akan dilakukan setelah kegagalan itu. Kalau hari ini kita kehilangan seseorang, kita tidak perlu langsung tahu bagaimana hidup akan berjalan tanpa mereka. Kita hanya perlu melewati hari ini. Kalau hari ini kita tertinggal, kita tidak perlu mengejar seluruh waktu yang sudah lewat. Kita hanya perlu mulai dari tempat kita berada sekarang.